Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kodim, rekan-rekan media. Pada kesempatan siang hari ini, kita melaksanakan konferensi pers terkait dengan ada dua. Yang pertama terkait dengan penindakan kita pada tanggal 13. Pada tanggal 13 sekitar pukul 01.00 di mana kita menerima informasi dari masyarakat adanya satu tempat hiburan KTV yang meskipun sudah ada instruksi gubernur maupun dari wali kota untuk tidak boleh beroperasional, namun tempat tersebut tetap operasional dengan modus menghubungi pelanggannya. Kemudian tempat tersebut dari depan terlihat tertutup, lampu dimatikan dan juga dikunci. Jadi hanya pelanggan-pelanggan yang tertentu yang bisa hadir di situ. Kemudian pukul 01.00 kita datang ke TKP bersama Satgas COVID-19 bersama rekan-rekan TNI dari Satpol PP, Dinas Kominfo. Kita bergabung datang ke sana. Setelah kita laksanakan pengecekan di sana, ternyata di situ kita temukan ada 71 orang pengunjung dan karyawan. Di situ tempatnya kecil. Setelah kita melakukan pengecekan, penggeledahan, kita menemukan ada 285 butir obat berbentuk pil yang kita duga narkotika atau sering dikenal dengan ekstasi atau inex, di mana dari hasil tersebut setelah kita lakukan pengecekan semua 71 orang kita bawa ke Polrestabes Medan. Rekan-rekan Satres Narkoba melakukan tes urin, ternyata dari pengunjung tersebut 51 dinyatakan positif amfetamin dan metametamin atau positif ekstasi atau inek dan juga sabu-sabu, 51 orang. Dan sampai saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan maraton. Kemudian dari informasi awal dari para karyawan menyebutkan bahwa mereka tetap operasional selama ada instruksi untuk tidak beroperasional atas perintah dari manajernya, atas sama saudara RG alias Kiki yang saat ini sedang kita undang namun belum hadir. Nanti perkembangan akan kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Kemudian kita juga berhasil mengamankan ada di situ buku penjualan, buku reservasi, bon kasir, kemudian captain order, kunci-kunci, DVR dari CCTV, dan juga uang hasil dari penjualan ekstasi sejumlah Rp7.200.000. Rp17.200.000. Jadi untuk ekstasi ini di dalam KTV tersebut dijual per butir seharga Rp300.000. Di mana mereka ini operasional mulai jam 1 siang. Jadi diperintahkan oleh manajemen operasional mulai jam 1 siang sampai jam 5 pagi. Jadi harganya satu butirnya Rp300.000. Dan semuanya ini yang menyiapkan dari pihak pengelola atau pihak manajemen. Mulai dari waitress yang menawarkan, termasuk karyawan operator yang menyimpan, yang kita temukan di gudang, yang menyimpan dan menyembunyikan ekstasinya. Jadi modusnya waitress menawarkan, kemudian tamu atau customer yang ada di room pesan, kemudian barang diantar. Yang antar karyawan yang lain lagi dengan harga Rp300.000 per butirnya dan disimpan di tempat-tempat permen, botol-botol yang ada di depan ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, Ya.
Jadi kebetulan pada saat penindakan saya ikut langsung di situ. Saya cek ada satu orang di dalam satu room 202 menyatakan bahwa dia adalah ASN. ASN di salah satu kabupaten dan dia mengaku dari Dinas Kesehatan. Pengakuan awalnya dari Dinas Kesehatan. Cukup ya? Dari Sekda Pak, Sekda Dinas Utara. Sampai sekarang sedang kita dalami. Pengakuan yang bersangkutan dia ASN di Dinas Kesehatan. Itu yang disampaikan. Positif. Ada barang bukti ditemukan dalam ruangan itu Pak. Dalam ruangan ditemukan barang bukti ada satu butir sisa ekstasi setelah di dalam room tersebut mengakui mengkonsumsi semuanya. Cukup ya? Pak, untuk ASN ini apakah apa statusnya, apakah tersangka atau bagaimana Pak? Sampai saat ini sedang kita laksanakan pemeriksaan dan pendalaman. Nanti kalau ada peningkatan status kita sampaikan ke rekan-rekan media. Inisialnya Pak? Inisialnya YN 57 tahun. Pak, pengakuannya yang kemarin itu apa Pak? Kabupaten mana Pak? Di ruangan tersebut kita dapatkan ada satu butir ekstasi yang sudah dibuang di bawah sofa tempat yang bersangkutan. Di Kabupaten mana Pak? Ya, Di Kabupaten mana dia Pak? pada saat kami interogasi awal kebetulan saya nanya hanya mengaku ASN dari Dinas Kesehatan itu aja. Nanti pendalaman dari kabupaten mana akan kita sampaikan. Saya kira mungkin rekan-rekan malah lebih tahu itu. Pak, pengakuannya datang kemari untuk apa Pak? Kalau ke karaoke dalam rangka apa itu kira-kira ya? Senang-senang Pak ya. Cukup ya? Oke? Ya. Yang jelas setelah nanti kita memanggil dan memeriksa dari pihak manajemen, kita sudah siapkan, kita akan bersurat ke Bapak Wali Kota untuk dievaluasi izinnya. Dan kita sarankan untuk ditutup permanen. Tapi kita nunggu juga hasil dari pemeriksaan dari saudara RG alias Kiki. Cukup ya? Cukup. Satu lagi, Pak. Satu benar ya? Ya. Ini sudah beredar dalam pemberitaan dalam publik bahwa oknum itu adalah seorang sekda. Apakah betul, Pak? Ya, ditanyakan sama yang memberitakan. Gitu. Karena pengakuan ke kami yang bersangkutan mengaku ASN Dinas Kesehatan. Jadi saya nggak bisa ngarang-ngarang. Gitu. Pengakuannya seperti itu. Kalau ada media yang memberitakan seperti itu, ya tanya sama medianya. Gitu. Oke? Oke, makasih Pak. Clear ya?